Shalom bagi kita semua. Bahan khotbah kita diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 26 dengan tema Peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita membaca salah satu bagian paling menghibur dari Injil Yohanes. Saat itu Yesus sedang duduk bersama murid-muridnya. Ia tahu waktunya di dunia sudah hampir habis. Ia akan ditangkap, disalibkan, dan akhirnya kembali kepada Bapa. Tapi di tengah-tengah suasana yang menegangkan itu, Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya dengan ketakutan. Ia memberikan mereka janji. Bukan janji kosong, bukan janji yang hanya menenangkan sesaat, tapi janji tentang pribadi ilahi yang akan tinggal bersama mereka, Roh Kudus, Sang Penolong. Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, ini bukan janji kecil. Ini adalah janji besar. Ini adalah penghiburan bagi kita semua yang merasa tidak sanggup berjalan sendiri. Yesus menggunakan kata parakletos dalam bahasa Yunani yang kita terjemahkan sebagai penolong. Tapi arti kata itu lebih kaya. Bisa juga berarti pembela, penghibur, konselor, pendamping. Dalam dunia hukum, parakletos adalah orang yang berdiri di sisi terdakwa untuk membela. Jadi Yesus berkata, Aku akan mengirimkan seseorang yang akan berdiri di pihakmu, yang akan membela engkau, yang akan mendampingimu, membimbingmu, menghiburmu. Pernahkah saudara merasa tidak dimengerti oleh dunia? Merasa dijatuhkan atau disalahpahami? Roh Kudus adalah pribadi yang berdiri di pihakmu ketika tidak ada yang lain. Ia adalah suara lembut dalam hatimu yang berkata, Jangan takut, aku menyertaimu. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Dunia tidak mengenalnya, tidak bisa melihatnya, tapi kita yang percaya, kita mengenalnya. Mengapa? Karena ia tinggal di dalam kita. Bukan hanya menyertai dari luar, tapi diam di hati setiap orang percaya. Roh Kudus adalah sumber kebenaran. Ia bukan hanya mengingatkan kita akan firman Tuhan, tapi juga menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika hati kita gelisah karena dosa, itu karena Roh Kudus sedang bekerja. Ketika kita teringat sebuah ayat saat kita butuh penguatan, itu bukan kebetulan, itu pekerjaan Roh Kudus. Yesus berkata dalam ayat 26, Penolong yaitu Roh Kudus. Ia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, betapa berharganya hal ini.
Kita tidak dibiarkan untuk memahami firman Tuhan sendirian. Roh Kudus adalah guru kita. Saat kita membaca Alkitab dan tiba-tiba mengerti maknanya, itu pekerjaan Roh Kudus. Saat kita lupa tapi tiba-tiba teringat janji Tuhan, itu Roh Kudus yang bekerja. Ia menuntun kita ke dalam kebenaran, bukan hanya supaya kita tahu, tapi supaya kita hidup dalam kebenaran. Dan saudara, dunia saat ini membutuhkan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan daging. Yesus memulai bagian ini dengan berkata, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Tapi mari kita jujur, menaati firman Tuhan tidak mudah. Dunia menawarkan begitu banyak godaan, daging kita lemah, tapi Roh Kudus memampukan kita. Ia bukan hanya berkata, "Ini yang benar," lalu meninggalkan kita begitu saja. Tidak, Ia memberikan kuasa. Ia mengubahkan hati kita dari dalam. Ia membuat kita rindu untuk hidup dalam ketaatan. Ia membentuk karakter Kristus dalam kita. Ia membuat kasih kepada Tuhan bukan sekadar perasaan, tapi tindakan yang nyata. Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Saudara, ini kalimat yang dalam. Ada banyak orang yang merasa kesepian, bahkan di tengah keramaian. Merasa hidup ini kosong, sepi, dan hampa. Tapi janji Tuhan hari ini, engkau tidak yatim, engkau tidak sendiri. Roh Kudus bukan tamu sementara yang datang dan pergi. Ia tinggal dalam kita. Ia memeluk kita saat kita rapuh. Ia menenangkan kita saat badai datang. Ia menguatkan kita saat semua orang meninggalkan kita. Saudara, Tuhan tahu bahwa kita lemah. Karena itu, Ia memberi Roh Kudus, agar kita tidak berjalan sendiri. Yesus melanjutkan dalam ayat setelah itu, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu." Saudara, dunia menawarkan damai yang palsu, damai yang tergantung pada keadaan, tapi Roh Kudus memberi damai yang sejati, damai yang tidak bisa dicuri oleh badai, damai yang tetap tinggal bahkan saat air mata mengalir. Damai sejahtera ini muncul bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Saat Roh Kudus tinggal dalam kita, kita tahu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, hidup dalam Roh Kudus itu seperti membawa api di dalam dada. Bukan api yang membakar karena marah, tapi api yang membakar karena kasih, pengharapan, dan keberanian. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, kita tidak bisa diam. Kita ingin berdoa, kita ingin memuji, kita ingin memberitakan Injil. Hati kita berkobar-kobar. Karena itu Paulus berkata, "Jangan padamkan roh." Sebab jika Roh Kudus dipadamkan, hidup kita menjadi suam-suam kuku. Tapi jika Ia dibiarkan bekerja, hidup kita akan menyala. Doa menjadi hidup, pelayanan menjadi sukacita, pekerjaan menjadi ladang kesaksian. Mari saudara, apa yang menjadi respon kita hari ini? Mari jangan hanya tahu tentang Roh Kudus secara teori. Mari undang Dia untuk sungguh-sungguh menguasai hidup kita. Katakan dalam hati, "Roh Kudus, aku butuh Engkau. Aku tidak bisa hidup dalam iman tanpa kuasa-Mu. Bimbing aku, isi aku, bentuk aku." Hidup dalam Roh Kudus bukan untuk orang-orang pilihan saja, itu untuk semua orang percaya, untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua. Bukalah hati, berserahlah. Biarlah hari ini menjadi titik balik di mana Roh Kudus tidak hanya dikenal tapi dihidupi. Mari kita tutup hari ini dengan hati yang haus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal dalam kita. Ia bukan kekuatan semata. Ia adalah Allah sendiri. Ia menghibur, mengajar, menguatkan, dan menolong. Dan Ia sedang berkata kepada setiap kita, "Aku di sini. Aku tinggal bersamamu. Jangan takut, aku akan menuntunmu." Amin.